Mengapa doa sebelum makan ada kata waqina adzabannar? Baik, pemirsa Yas'alunak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke sesi berikutnya, ya, ke bab ibadah, ya. Permasalahan-permasalahan seputar ibadah yang masuk ke majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Pertanyaan pertama dari David dari Pekanbaru. Saya mau tanya Ustaz terkait sholat. Saat baca tahiyat, jari telunjuk kanan kan ditelunjukkan. Nah, apakah saat kita awal baca langsung ditelunjukkan atau sampai baca sholawat baru kita telunjukkan? Mohon bimbingannya. Ya, alhamdulillah itu ada pilihan ya. Itu karena memang Pak Fikih ada 3 madhab dalam hal ini, 3 pendapat ya. Tapi semuanya sepakat bahwa ada ketika asyhadu alla ilaha illallah itu kan ada isyarah dengan telunjuk. Nah, cara isyarahnya ada, ini pilihan saja. Pilih yang mana sah, insya Allah tidak perlu dipertentangkan. Ya, ada yang sejak at-tahiyatulillah, at-tahiyatul mubarakatuh, sholawatut thayyibatulillah sudah diangkat ya kan, terus sampai assalamualaikum. Itu satu. Yang kedua, ya ngangkatnya ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya terus ya sampai selesai. Ada juga yang ya tidak sampai selesai tapi sampai sholawat Ibrahimiyah selesai. Ya, ada juga pendapat yang digerakkan, ya kan, yuharrikuha, bukan hanya isyarah tapi juga digerakkan, digerak-gerakkan setengah melingkar begitu. Ada yang pokoknya atas bawah digerakkan. Itu pilihan, ya silahkan saja yang mana yang lebih sreg lah begitu kan, ketika mengamalkannya itu kok nyaman gitu, ya sudah laksanakan. Mungkin ada yang kurang nyaman, kok dengan begitu-begitu kok rasanya kurang nyaman, ya nggak usah, pilih yang nyaman saja karena semuanya benar dan ada dalilnya. Tapi jazakumullah khair, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nur dari Melbourne, Australia, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mau bertanya tentang menghadiri undangan taklim dengan orang-orang yang LGBT. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum ikut mengkaji agama dan sholat berjamaah bersama orang-orang yang tergolong LGBT seperti waria, transgender, dan lain-lain? Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai muslim muslimah ada kewajiban kita pertama ya menunjukkan identitas sebagai muslim muslimah, termasuk dalam pengamalan ibadah, termasuk juga ya dalam kewajiban thalabul ilmi, pengajian kan begitu ya. Di forum itu kebetulan ya banyak ya LGBT ya. Pengajiannya juga mereka ya sholat juga, itu alhamdulillah kan. Nah, menurut saya ini satu kesempatan, mungkin kita terbatas tapi melalui ustadz yang menyampaikan materi pengajian itu dibisikkan, diinfokan ya bahwa begini ya apa namanya audiensnya ini. Nah, nanti ustadznya itu akan mencari cara dan bahasa waktu yang pas gitu kan untuk menyampaikan tentu saja nasihat kan begitu. Jadi teruskan ya, justru ya kita menjadi contoh dalam ibadah itu, termasuk juga di dalam pengajian ya kan. Ya insya Allah hidayah itu kan di tangan Allah. Mungkin beberapa waktu belum masuk ke hatinya, relung hatinya, tapi pada satu waktu ya Allah bukakan dadanya, pintu hatinya, ya masuklah hidayah kan. Sebab ya LGBT itu kan ya bertentangan dengan fitrah, ya jelas akan lebih bisa lah dijelaskan bahwa itu sesuatu yang mungkar dan tidak manusiawi begitu kan. Ujung-ujungnya tentu sesuatu yang
tidak manusiawi, lebih dari hayawani, bahkan hewan saja tidak ada yang LGBT kan, ya sesama jenis itu tidak ada, hewan saja lawan jenis kan. Jadi ya itu lebih hewani daripada hewan. Itu insya Allah ya tentu dengan pelan-pelan akan bisa disadarkan insya Allah. Tapi syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Teh Umi, ya, dari Wakra. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kalau haid sudah masuk waktu sholat, tetapi kita belum menunaikan sholat? Ya, waktu sholat masuk ya dengan terdengarnya azan, ya kan, atau melihat jadwal sholat kan, ya. Tapi umumnya ya tidak langsung ya kan, karenanya dalam fikih kan waktu sholat itu dibagi, ada awal waktu, ya, itu adalah waktil fadilah, waktu yang utama. Yang kedua adalah waktul ikhtiar, longgar, di situ boleh ya kan, berarti ya tidak di awal waktu, ya ke beberapa waktu, bahkan mungkin 1 jam, setengah jam, 1 jam setelah awal waktu itu masih longgar kan. Yang ketiga waktul karohah, kira-kira sepertiga waktu terakhir baru dia tunaikan sholat, dari situ karohah, khawatir nanti ketarik ke belakang. Kalau ketarik ke belakang ya menit-menit terakhir, last minute itu jadi waktu tahrim. Nah jadi kalau tadi haid tapi sudah masuk waktu belum sholat, ya kan, berarti kan kewajiban sholat sudah kena. Nah, tapi belum sempat sholat karena memang waktunya masih longgar, ya dia tidak boleh sholat tentu saja. Lalu ya dia sudah kena kewajiban sholat, diqodho insya Allah. Jadi ada madhab jumhur itu bahkan ya membolehkan qodho, iya kan, qodho begitu. Berarti harus dikodok ya. Tapi Ustaz, syukran jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Muryani Ningsih. Saya punya klinik hewan, suami dokter hewan. Hewan yang datang kadang ada anjing. Anjingnya kemungkinan menjilati kaca, kursi, meja. Cara untuk mensucikannya seperti apa ya? Ya, ada hadis Rasulullah SAW ya tentang idza walagha ya al-qalbu fi ina'i hadikum kan begitu. Bejana yang dijilati anjing ya, mensucikannya itu dengan 7 kali dibasuh dan salah satunya dicampur dengan tanah, dan itu letterlek begitu. Berarti kan apakah bejana atau tempat ya kan sama lah. Jadi yang kena jilatan anjing, cara ya tatohurnya mensucikannya itu banjur disirami 7 kali dengan air, salah satunya bisa yang pertama atau yang tengah atau yang terakhir dicampur dengan tanah, iya kan, untuk tentu menghilangkan ya mungkin ada bakteri atau apapun begitu ya yang hanya bisa dihilangkan dengan tanah. Hilangkan tanah. Tapi Ustaz, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Nopri Susandi ya, dari Pekanbaru. Apa hukumnya menjadikan mushaf Al-Qur'an sebagai jaminan hutang ketika terdesak karena tak punya apa-apa saat berhutang? Mohon penjelasannya. Ya, jaminan itu ada jaminan sifatnya agunan harta ya kan. Ini jamin, kenapa saya jaminkan tanah? Artinya kan ditaksir hartanya kurang lebih akan bisa mencukupi utang ketika tidak bisa dibayar. Nah, kalau mushaf ini apakah harga mushaf itu yang jadi jaminan kan? Mungkin juga mushafnya bagus ya, harganya bisa 50.000 atau berapa ya kan.
atau jaminan moral sifatnya, saking ya sungguh-sungguh nih Quran loh jaminannya. Toh ada juga cara untuk apa menyumpah atau apa ya diletakkan Quran kan. Nah, ya. Apakah dua-duanya? Ya kalau tidak bisa bayar nanti ya sudah, mushaf saya itu dinilai berapa harganya ya, lalu untuk melunasi sebagian daripada utang. Ya itu boleh ya. Tapi pertanyaan berikutnya dari Apri dari Tangerang Selatan. Apakah ucapan bismillah otomatis menandakan ibadah atau kebaikan yang kita lakukan itu bernilai ikhlas? Maksudnya untuk menandakan keikhlasan kita cukup baca bismillah sebelum melakukannya tanpa ada ucapan niat lillahi ta'ala dalam hati. Ya, ikhlas itu ya diucapkan supaya mendukung. Jadi faktor pendukung saja. Karenanya kan ada talaffuz bin niyat, seperti niat puasa besok ya kan, lalu niat menyembelih kurban ya kan, ya Allahumma hadza minka walaka fataqabbal minni au min ahli kan, bismillahi Allahu akbar. Itu kan. Jadi talaffuz itu untuk mendukung keikhlasan. Tapi tidak dengan sendirinya orang yang sudah mengucapkan itu berarti ikhlas. Apalagi ucapan bismillah itu menggantikan keikhlasan. Tidak, iya kan? Jadi tetap saja ya talaffuznya bismillahnya ta'abbudian itu adalah ibadah, dan tabarrukan berkah insyaallah ya kan. Ya lalu tentu dalam hati ya, motif kita mengamalkan ini lillahi ta'ala, dan itu kalau lillahi ta'ala ya bisa diucapkan bisa tidak, tapi yang paling mantap kan memang ya pengamalannya itu tidak ada pamrih yang lain kecuali ya ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi belum serta-merta itu kan ya. Baik Ustaz, ya, pertanyaan berikutnya dari Bapak Herman dari Kalimantan Utara. Pertanyaannya, ketika kita sedang tilawah atau zikir pagi petang, terus di saat bersamaan kita mendengar bacaan sholawat, apakah kita harus ikut bersolawat dulu, kemudian lanjut tilawah? Ya, ini pertanyaan ringan tapi jelimet, ya kan? Ya, kan ini soal prioritas ini kan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh dan perintah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu senantiasa bersolawat kepada Nabi SAW. Berarti kan ini contoh, ya contoh. Nah, setelah memberikan contoh itu perintah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ya bersolawatlah dan kirimkan salam kepadanya. Kan itu ya. Jadi ada dua rujukan. Pertama contoh, lalu perintah. Sedangkan zikir itu hanya perintah. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini tentu wilayah fikih ini. Ada yang memahami kalau sholawat kepada Rasul itu dua itu rujukannya ya kan, dan itu dari Allah dan malaikat ya, sedangkan istighfar itu ya satu ya, uzkurullah dzikran katsira, tidak disebutkan ya malaikat juga atau apa, sehingga dengan membandingkan itu ada sebagian ulama ya berkesimpulan sholawat itu didahulukan begitu. Wallahu a'lam. Baik. Jazakumullah khair, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Agus Sutisna dari Bogor.
Saya mau bertanya, pekan lalu saya diberi hadiah oleh saudara saya yang dari Merauke, yaitu berupa dompet yang terbuat dari kulit buaya. Apakah dompet tersebut boleh dipakai dalam Islam? Mohon penjelasannya. Ya, dompet dari kulit buaya atau kulit buaya dibuat dompet dan ikat pinggang dan yang lain-lain, tas ya kan. Nah, kulit buaya itu ya pertama buaya itu bukan hal yang najis. Ya, walaupun ya tidak halal dimakan ya kan karena termasuk binatang buas ya. Tapi tidak najis. Nah, karena tidak najis berarti kulitnya bisa dimanfaatkan. Apalagi ada metode ya dan teknik untuk tentu membersihkan apakah disamak atau seperti apa. Jadi ada tekniknya sehingga walaupun mungkin dari buaya ini mungkin ada unsur yang mudarat atau racun, tapi kan dengan teknik-teknik itu apalagi ini pabrikan ya. Pabrikan pastilah ya kan akan ada standar keselamatan. Jadi insya Allah itu bisa digunakan insya Allah. Insya Allah. Pertanyaan berikutnya dari Wahyu dari Bogor. Lumayan panjang pertanyaannya. Bolehkah kami sebagai pimpinan DKM membuat aturan agar sholat subuh di masjid kami selang-seling, sehari kunut, sehari tidak? Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempersatukan jemaah. Untuk hari yang berkunut, sudah jelas bahwa makmum mengikuti imam yang berkunut. Sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Ibnu bin Bas. Ketika hari tidak berkunut, maka imam yang memimpin sebelum memulai salat menjelaskan, mempersilahkan makmum yang hendak berkunut dapat melakukannya sendiri. Dan imam memberi jeda waktu agak panjang setelah i'tidal, sebelum turun untuk sujud. Ya, ini terkait dengan apa sih posisi dan hukum kunut di waktu subuh itu kan begitu. Apakah termasuk sunnah muakkadah atau tidak kan begitu. Tentu ini masalah wilayah fikih ya kan. Ada dalam mazhab Syafi'i tentu itu kunut itu ya harus dilakukan, kalau tidak ya harus sujud sahwi ya kan. Yang lain itu ya dilakukan ya tapi tidak harus ya sujud sahwi gitu. Yang lain lagi malah tidak dilakukan seperti mazhab Hanafi. Tapi ada yang disepakati ketika ada nazilah, musibat yang menimpa. Nah, saat ini corona ini bukan saja endemi tapi pandemi ya kan istilahnya. Seluruh dunia itu ditimpa ya kan, dan ya berat ya kan. Nah, menurut saya ini satu kesempatan yang Allah berikan untuk berdoa ya dalam sholat itu ya termasuk ya kunut ya, kunut nazilah ya. Jadi kunut sajalah, niatkan kunut nazilah, Allahumma rfa' wakshif anna wa anil muslimin al-waba wal bala wa corona ya kan ya, wariba wazina dan seterusnya apa yang terjadi ya kan. Wa LGBT ini berbahaya ini. Tadi ditanyakan ternyata ini ada yang terlibat juga itu di kalangan tentara, polisi juga coba kan. Ini ya kita ngeri nih kalau suatu masyarakat itu sudah melakukan perbuatan kaum Lut, takut ya nanti turun azab seperti yang diturunkan kepada kaum Lut ya kan itu ya. Jadi itu menurut saya malah saran ke DKM manfaatkan ini untuk ya kunut nazilah. Jadi akhirnya semuanya kunut begitu ya kan. Tapi doanya doa nazilah kan ada begitu. Mangpang mengpeng ya kan. Mudah-mudahan ya kan
dengan berdoa saja kan tentu saja ada pahala di situ, dan dengan ada kesungguhan seperti itu paling tidak ya keluarga sendiri, keluarga kita itu ya dijaga ya oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Elis dari Balikpapan. Bila kita sudah sholat fajar di rumah, apakah bila sudah sampai ke masjid untuk sholat subuh, kita memang hendaknya tidak perlu sholat tahiyatul masjid? Ya, kalau sudah sunat qobliyah ya kan di rumah, berarti kan qobliyah sudah tinggal masuk ke sholat fardunya kan. Nah, tapi kok belum juga qomat kan, ya, masih ada waktu. Nah, boleh ya memanfaatkan waktu itu untuk zikir ya kan, zikir. Atau ya Rasulullah tuh memberikan contoh justru sebelum iqamat tuh intija, tidur ke sebelah, berbaring ke arah kanan begitu. Ya tentu sambil membaca doa dan lain-lain ya kan, nah, sampai qomat. Nah jadi bukannya sholat ya, tapi intija, berbaring berdoa. Taruhlah kita tidak biasa begitu, ya berdoalah, duduk, wirid, dzikir atau tilawatil Quran boleh. Tapi betul tidak dianjurkan tahiyatul masjid ya. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Parsidi Suwardi. Ya, mohon penjelasannya dari Dr. Surahman. Ya. Mengapa doa sebelum makan ada kata waqina adzabannar? Ya, Masya Allah, ini kritis sekali ya. Ada doa yang lain ya, dicontohkan Rasulullah SAW itu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ya, wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw fi'lin ya aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amal. Jadi memohonkan dijauhkan dari neraka dan hal-hal yang bisa membawa ke neraka. Nah, barangkali konteksnya itu Allahumma barik lana fi ma razaqtana, berkah. Berkah itu kan mendatangkan kebaikan-kebaikan termasuk menggiatkan ibadah. Jadi dan hindarilah dari neraka dan apa-apa yang akan membawa ke neraka termasuk perbuatan maksiat. Kan bisa saja ada ekses, orang makan terlalu banyak atau makan salah ya kan, bukannya nambah ibadah nambah males ya kan, bisa saja. Nah, kemungkinan itu ada. Oleh karenanya termasuk juga memohon kepada Allah dijauhkan dari apa saja yang bisa mengakibatkan ke neraka. Barangkali di situ, sebab bisa saja makanan ini kalau tidak berkah mengantarkan ke neraka. Bisa saja kan begitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Pemirsa Majelis Al-Lunak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan seputar ibadah ya telah dijawab oleh guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat MA. Bagi pemirsa yang ingin menyampaikan permasalahan-permasalahannya atau pertanyaan-pertanyaannya, bisa dikirim ke nomor di bawah ini ya. Bagi saudara-saudara kita yang berada di luar negeri, kami persilahkan ya, seperti tadi pertanyaan yang masuk dari Melbourne, saudara kita dari Melbourne, Australia juga sudah mengajukan. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan itu semua menjadi asbab ilmu untuk kita semua ya. Kita akhiri pertemuan kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.